Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang sehingga kita masih dapat bernapas dan masih dapat menjalani hidup ini. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah. Anak itu seperti kertas putih yang masih kosong yang dapat menerima tulisan dan gambar apapun dari orang tuanya. Kedua orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam menulis dan menggambarkan tentang sang buah hati. Baik dan buruknya seorang anak tergantung dari didikan dan pengasuh oleh kedua orang tuanya dan orang-orang di sekitarnya. Salah dalam mendidik anak maka akan berdampak buruk terhadap anak tersebut, bahkan juga kepada orang tuanya. Al-Quran juga menjelaskan tentang kedudukan anak bagi orang tuanya. Hal ini penting untuk dipahami agar orang tua memiliki kesadaran dalam mendidik anaknya. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan kedudukan anak bagi orang tua. 1. Zinatun atau perhiasan dunia. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Al-Kahfi ayat 46. Anak adalah perhiasan dunia, hiasan untuk kedua orang tuanya. Perhiasan yang dimaksud adalah orang tua merasa sangat senang dan bangga dengan hal-hal baik yang ada pada diri anak-anaknya, sehingga akan baik pula namanya di dunia. Ataupun anak bisa juga membawa rasa senang sama halnya dengan harta. Yang kedua, qur'atun ayun atau penyejuk hati. Anak merupakan penyejuk hati, terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ayat 25, surah 25 ayat 74. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Ibnu Abbas berkata bahwa qurratu ayun adalah keturunan yang taat, sehingga dengan ketaatannya anak dapat menjadi penyejuk hati dan bisa membahagiakan orang tua baik di dunia dan di akhirat. Makna qurratu ayun tidak hanya diartikan sebagai nikmat dari seorang anak, melainkan nikmat, anugerah, rahmat, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia di akhirat kelak sebagai imbalan bagi mereka yang taat selama hidup di dunia, serta berhasil dalam mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, fitnah atau cobaan dan ujian. Kedudukan anak sebagai fitnah dipahami dari dua ayat Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Anfal ayat 28 dan Quran surah Al-Takhabun ayat 15. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Lalu surat Al-Tabun ayat 15, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Melalui kedua ayat ini, Al-Quran menunjukkan bahwa seorang anak adalah ujian yang bisa memalingkan orang tua dari ketaatan atau terjerumus dalam perbuatan maksiat. Ia merupakan amanah yang akan menguji setiap orang tua.
Maka berhati-hatilah, janganlah kita terlena dan tertipu sehingga kita melanggar perintah Allah. Jika kedua orang tua berhasil menjaga hak-haknya, maka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Sebaliknya, jika orang tua gagal menjaganya, maka orang tua akan terjerumus pada dosa. Yang keempat, aduun atau musuh. Petunjuk yang menjelaskan kedudukan anak sebagai musuh terdapat dalam Quran Surah Al-Taghabun ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berdasarkan ayat ini, Allah menjelaskan bahwa sebagian anak dan pasangan bisa menjadi musuh bagi seseorang. Dengan kata lain, anak dan pasangan bisa saja menjadi penghalang untuk mengerjakan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Pun sebaliknya, ayat ini juga memberikan pemahaman dan peringatan bahwa musuh tersebut tidak hanya terbatas pada anak atau pasangan saja, melainkan keluarga secara umum. Demikianlah, itulah kedudukan anak berdasarkan penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran di atas. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang baik dalam mendidik dan mengasuh anak-anak kita. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.